Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelas 3C. Saya akan mengerjakan tugas AIK 2 dosen pengampu Bapak Iri Hamzah SHI. Tugas kali ini saya akan membuat video khutbah. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah kita pada siang hari ini yang berjudul golongan yang dikhawatirkan su'ul khotimah. Alhamdulillahillazi yassuruna fil masyar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabar. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abiya wal basyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittabiqullah haqqa tuqatih wa la tamutun illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga selawat dan salam tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya sehingga kita istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allama Said Abdullah bin Alawi Ahadat dalam kitabnya menjelaskan tentang 4 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah yang berbunyi, qalu wa aksaru man yuksa alaihi su'ul khotimah wal iyazu billah al mutahawinu bis shalah wal mutminu liyubril qamar wal aquli wiladah wallazi yuzil muslimin wa hazalikal musrina alal kabairi wal mubiqat allazi lam yatubu ila minah. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan su'ul khotimah adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, serta mereka yang suka menyusahkan atau menzolimi muslim lainnya. Golongan pertama, orang yang suka melalaikan sholat. Jadi solat ini merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Maka jika solatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Jika solatnya rusak, sesungguhnya ia telah gagal dan rugi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga solat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Solat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini
hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Solat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah solatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir su'ul khotimah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki golongan yang kedua. Golongan mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Jadi minuman keras ini hukumannya haram. Para pecandu minuman keras disebut juga sebagai pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba sama dengan minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa yang tidak berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuki golongan yang ketiga. Mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seseorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat berat. Jadi oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke golongan yang terakhir. Jadi golongan terakhir ini mereka yang menyusahkan atau menzolimi muslim lainnya. Jadi mereka yang menzolimi orang lain itu bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zolim yang dilakukan terhadap seorang lainnya, apalagi sesama umat muslim. Di antara perbuatan-perbuatan zolim manusia kepada manusia lainnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh atau memfitnah orang lain, memakan harta lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Jadi oleh karena itu, jika seseorang selalu dizolimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun yang supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khotimah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan yang di atas tadi. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti
agar kita semua diberinya husnul khotimah dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari su'ul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada biha wa kafat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamatan ainun binan nairin wa adzun bi bakar. Ittabi'ullah wa zarul fabashi amma ba paya ayuhan nas wa pizu ala taati wa huduril jumu'ati wal jamaah ma zoraha wa ma batan wasaina bi malaikati qudsi wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi faqalu ta'ala walam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alami innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.